Satu-satunya ijazah di UGM, ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Emang nggak boleh pakai kacamata? Ya itulah, kembali ke awal, kita sudah periksa, kita ke lapangan, ke ketoyan dan segala macam. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, bukan UGM, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini. Kubu anti Jokowi harus malu pada diri sendiri. Mereka itu nggak henti-hentinya menyebar fitnah pada Jokowi dan keluarga. Sebenarnya sih fitnah itu dengan segera mudah terbongkar. Tapi lucunya, meski sudah ketahuan berbohong, mereka tetap saja berkukuh dengan fitnah-fitnahnya. Yang terbaru adalah soal Rismon Sianipar. Dia baru saja menyebar kebohongan di sebuah acara debat di iNews Rakyat Bersuara pada 16 September yang lalu. Judul debatnya, "Digugat lagi, Jokowi ada yang backup." Cuplikan debat itu menyebar luas di TikTok. Yang hadir sebagai pembicara menarik. Salah satunya Bambang Tri. Dia itu sudah dipenjara 4 tahun setelah dinyatakan bersalah memfitnah Jokowi. Tapi dalam acara itu dia nampak tak berubah. Dia bahkan bilang keyakinan dia makin kuat bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia percaya ijazah Jokowi itu buatan pasar pramuka. Jadi Anda bisa lihat betapa sudah sedemikian kuatnya imajinasi dia. Tapi yang menurut saya paling menarik adalah Rismon Sianipar. Dia dengan penuh percaya diri bilang bahwa indikasi terkuat bahwa ijazah Jokowi palsu adalah foto di ijazah itu Jokowi tampil dengan berkacamata. Menurut Rismon, tidak ada satupun universitas di Indonesia sampai saat ini mengizinkan adanya foto berkacamata. Dengan penuh percaya diri dia bilang ada aturan bahwa tidak boleh ada foto ijazah berkacamata. Ini dilakukan sampai saat ini katanya. Ini dilakukan di UGM, UI, Brawijaya, USU, ITB, IPB, dan seterusnya. Dia lantas bilang, satu-satunya ijazah yang menampilkan foto orang berkacamata adalah ijazah Jokowi di UGM. Menurut Rismon, sebenarnya semula ada aturan UGM yang menyatakan tidak boleh berkacamata. Tapi UGM kemudian mengubah aturan itu, entah kapan. Menurut Rismon, ketika dia lulus di UGM 1998 dari teknik elektro, ada aturan yang melarang foto berkacamata. Sekarang, aturan UGM sudah berubah. Dalam narasi Rismon, UGM mengubahnya demi Jokowi. Sekarang UGM sudah mengizinkan lulusannya menampilkan foto berkacamata kecuali kacamata hitam. Dengan bercanda, Rismon bilang, kacamata lain boleh. Warna pink, biru terong, hijau tua, kuning pelangi, semua boleh. Yang dilarang cuma kacamata hitam. Menurut Rismon lagi, sebenarnya ada alasan saintifik untuk melarang foto orang berkacamata. Dengan gaya seorang ilmuwan, Rismon mengatakan ada titik kunci otot, ada gradasi warna yang diperlukan untuk identifikasi wajah. Karena itu menurut Rismon, semua perguruan tinggi di Indonesia dari dulu sampai sekarang melarang foto lulusan berkacamata di ijazah. Dia dengan tegas bilang semua. Karena itulah dia berkeras menuduh ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu karena menampilkan foto Jokowi berkacamata. Dia kemudian menyebut rangkaian lain kejanggalan Jokowi. Dia menyebut pertama-tama soal kuliah kerja nyata alias KKN. Jokowi kan menyatakan mengikuti KKN pada 1985 di Boyolali. Ternyata tidak ada dokumen UGM 1985 tentang KKN. Menurut Rismon, tahun 85 itu tidak ada penyelenggaraan KKN di Boyolali. KKN Jokowi fiktif, ujarnya pasti. Begitu juga menurutnya skripsi Jokowi tak memiliki tanda tangan penguji. Begitu pula skripsi itu ditulis dengan menggunakan Times New Roman. Itulah yang disampaikan Rismon dalam acara debat yang penuh caci maki antar pembicara. Saya tidak perlu masuk lagi lah ke soal KKN, soal tanda tangan penguji atau soal tipe huruf Times New Roman. Itu semua sudah dibantah berulang kali. Tapi sekarang saya hanya ingin konsentrasi pada soal kacamata di ijazah S1. Rismon kan dengan sangat percaya diri bilang semua universitas melarang penggunaan kacamata di ijazah.
Karena itulah dia menyebut foto Jokowi berkacamata sebagai bukti ijazah Jokowi itu palsu. Pernyataan Rismond ini adalah pernyataan bohong. Tidak benar semua perguruan tinggi di Indonesia melarang penggunaan kacamata dari dulu sampai sekarang. Saya berani mengatakan ini karena foto saya di ijazah S1 adalah foto saya menggunakan kacamata. Dan saya ingat sekali bahwa itu tidak pernah dipersoalkan. Memang saya lulus pada 1988, sementara Jokowi lulus pada 1985. Tapi jelas, foto ijazah saya membantah pernyataan Rismond bahwa semua universitas melarang penggunaan kacamata pada ijazah sejak dulu sampai sekarang. Karena itu saya merasa Rismond memang sekedar omong kosong saja. Saya tidak tahu mengapa dia berusaha menyebarkan kebohongan tentang Jokowi. Tapi yang jelas, dia bersedia menyebarkan kebohongan secara kasat mata tentang Jokowi tanpa sedikit pun merasa malu atau merasa bersalah. Apa yang dilakukan Rismond mengingatkan saya pada teori lama tentang propaganda hitam yang mengatakan kalau kita secara konsisten menyebarkan kebohongan secara berulang-ulang, maka perlahan-lahan orang akan menerimanya sebagai kebenaran. Mungkin sekali Rismond dan kawan-kawannya juga percaya betapapun mereka tahu bahwa itu bohong, kebohongan itu harus terus mereka ulang agar keyakinan masyarakat tentang Jokowi akan berubah dari positif menjadi negatif. Dan kebohongan yang digelontorkan kubu Rismond, Roy Suryo, dan kawan-kawan tentang Jokowi dan keluarga terus berlanjut. Contoh lain adalah tuduhan bahwa Gibran sebenarnya tidak pernah lulus SMA, sehingga sebenarnya tidak layak untuk mengajukan diri sebagai calon wakil presiden pada 2024. Roy Suryo misalnya mengatakan, Gibran dulu sekolah di Santo Yosef Solo, tapi hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun, Gibran kabur ke Singapura. Yang lebih menyeramkannya, Gibran bahkan dikabarkan drop out dari Santo Yosef karena terlibat narkoba. Jadi dia terbukti jadi pengguna narkoba tapi tidak ditangkap karena peran Kapolri sekarang, Listio Sigit. Kisah ini juga hoax kelewatan. Yang membantahnya adalah kepala sekolah Santo Yosef sendiri. Dia bilang Gibran itu nggak pernah bersekolah di Santo Yosef. Apa terkait dengan isu yang beredar di Jakarta bahwa dulu Mas Gibran pernah bersekolah di Yosef dan kemudian tidak lulus. Itu dari tanggapan dari pihak SMA Yosef sendiri sebenarnya. Berdasarkan data siswa yang ada di SMA Pangglur Santo Yosef Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Pangglur Santo Yosef Surakarta. Bukti dan data bisa dicek di bagian pendataan siswa oleh nanti Mas Susilo. Dan terkait dengan munculnya isu ini kan sebenarnya isu lama, kemudian muncul lagi dan terus berkembang itu tanggapan dari Yosef sendiri seperti apa? Monggo diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Jadi tidak benar kalau dia hanya bersekolah 2 tahun di sana dan drop out karena urusan narkoba. Seperti Rismond, Roy begitu saja mengucapkan kebohongan walau cerita bohongnya dapat segera dibantah. Dan dia sama sekali tidak merasa malu. Kalau sesudah kisah-kisah imajinatif ini, besok-besok akan ada tuduhan-tuduhan baru terhadap Jokowi, Gibran, atau juga Bu Iriana dan Kaisang. Kita jangan lagi kaget. Para pembenci Jokowi ini kelihatan sudah kalut. Mereka sedang menerapkan jurus mabuk yang ngawur tak terkira. Ya, kita sabar-sabar saja ya menghadapinya. Dan kalau perlu, melaporkannya ke jalur hukum. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita pakai akal sehat, Indonesia akan selamat. Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang nggak percaya.
Iya kan? Nah, Iya, iya. Pasti orang analisa, oh ini pasti dia cawe-cawe nih. Oh, iya paman sendiri Nah, tuh. apalagi paman sendiri. Nah, kami tidak dapat bukti itu. Termasuk Cawe-cawenya. Iya, termasuk uang. Kalau ada itu ditelusuri ya? Oh iya, ada informasi katanya dari Seknek dikasih uang segala macam. Nggak ada itu. Jadi ini hoax semua. 90% berita di dunia maya ini kan hoax. Itu namanya post-truth itu begitu. Post-truth. Nah, ya post-truth. Iya, iya. Tapi ya namanya dalam politik selalu ada analisa. Nah, saya sendiri berpendapat kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu, saya rasa Jokowi itu tidak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cawapres. Itu enggak. Pada mulanya. Pada mulanya enggak itu. Iya kan? Karena Ya, ada apa? jejak digitalnya ada itu. Iya, karena dia itu kayaknya kalau saya tafsir ya. Ya, Ini kan- tafsir ya? Iya, tafsir. Ya, kan dia ajak Prabowo masuk kabinet. Ya. Ya kan? Kira-kira ini ngomong, nah, giliran yang akan datang Bapak deh saya dukung. Kira-kira begitu. Sekarang Bapak masuk dulu kabinet, kan? Kira-kira gitu kan. Nah, lalu dia warawiri ke sawah di Jawa Tengah, Ya, ke Bumen. mengajak Menhan. Apa urusan Menhan dengan sawah? Betul. Tidak ada. Iya. Ngajak Menhan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bolak-balik ketemu bertiga ini. Jadi saya dari awal-awal dulu 2021 ya, mulai itu kan kasus. Ya kayaknya dia nih maunya Prabowo jadi capres, Ganjar jadi cawapres. Oh, paketnya kayak gitu ya. Kayaknya begitu. Iya. Iya kan? Tafsir. Iya. Tapi ternyata di kemudian hari ini dibajak ini oleh Megawati. Karena Megawati bilang, ngapain yo cawe-cawe? Ini kan partai saya ya ketua umumnya. Anda kan hanya petugas. Kok Anda yang mengatur-ngatur? Nah gitu. Akibatnya dia lagi di luar negeri ditetapkan jadi capres. Aduh, kira-kira begitu kan? Nah, jadi nggak punya anu lagi. Nah, sebaliknya, Waktu penetapan capres beliau ada di dalam negeri. iyalah, tapi dia nggak tahu. Tapi terus diumumkan itu. Iya, padahal maunya dia bukan begitu, maunya dia jadi cawapres gitu loh. Nah Megawati itu satu dia nggak mau presiden ikut cawi-cawi, kedua kita kan partai terbesar, masa jadi wakil, kira-kira gitu. Nah sementara di pihak lain partai-partai pendukung Prabowo ini itu kan banyak sekali calonnya, calon wapresnya. Iya. Kalau milih yang ini, bagaimana yang ini? Nah, apalagi sesudah Muhaimin pindah, makin khawatirin. Waduh, kalau memilih Erik berarti dukungan dari PAN, padahal PAN-nya kecil. Erlangga bagaimana ini? Aduh, pusing ini kan. Nah, kira-kira begitu dapat alternatif Gibran, jadi satu orang. Iya, memang nggak ada penolakan. Tak ada penolakan dan bukan karena Jokowi. Saya tidak percaya bahwa Jokowi yang enggak, pasti enggak. Nah, tapi ini kan permainan catur. Iya. Gitu. Nah, jadi begitu Gibran disepakati di internal, hitungannya sudah. Nah, sementara dari pihak Ibu Mega kira-kira ya, sengaja itu milih wakilnya itu Menko. Itu kan untuk mendowngrade Capres Prabowo. Capres Prabowo itu kan Menhan. Nah, Menko-nya aja jadi cawapres. Jadi ini kan intrik-intrik di antara para pelaku politik ini. Itu sesuatu yang ya main catur ini. Mereka ini sedang main catur. Jadi kita nggak usah terlalu bawa perasaan. Udahlah, jangan dipilih orang yang kita tidak suka. Iya. Gitu aja. Ya memang kemudian kan akhirnya setelah diukur oleh Pak Prabowo bahwa ini calon yang tidak ada resistensi itu adalah Gibran. Nah, masuk, kira-kira. Masuk, ya kan? Tapi kan kemudian kan syaratnya kan kemudian terbentur oleh aturan. Nah itu lain lagi. Nah itu lain lagi nih. urusan Om ini kan. Urusan Om, apa nih? Ini kan di ujung, jadi kan sudah ada Allah yang ngatur ini. Iya. Itu tidak mungkin juga karena disuruh oleh kakak iparnya, enggak. Ya kita nggak ketemu bukti bahwa itu disuruh itu. Tapi inisiatif dia sendiri yang menurut undang-undang sebagai hakim yang punya hubungan keluarga, dia mestinya mundur. Dia tidak mundur, tidak ikut memutus, dia ikut memutus. Untuk perkara itu melanggar kode etik. Dan bukan cuma itu, terbukti banyak bukti-bukti yang lain menggambarkan dia aktif sekali. Nah, jadi ya sudahlah. Sekali untuk apa? Ya untuk mempengaruhi dan sebagainya. Intinya tidak mungkin semuanya dibuka keluar. Intinya kesimpulan kami bertiga itu sama. Ini pelanggaran etik berat. Cuman apakah ini buah dari campur tangan atau cawe-cawe? Itu tidak ada bukti. Jokowi sebagai presiden termasuk ada uang katanya berkarung-karung. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Kan kita tidak boleh berlebihan. Iya, Pak. Jadi kalau salah kita bilang salah, yang benar. Menghukum yang nampak aja ya.
menghukum yang terbukti saja kan begitu. Ya terbukti, dan juga kita ada keyakinan bahwa ini begini gitu loh. Jadi jangan kita Artinya Anda ada punya keyakinan juga kalau Pak Jokowi cawe-cawe gitu? Enggak. Nggak ada ya Enggak. keyakinan itu ya? dan sangat tidak meyakinkan itu ada duit segala macam. Nggak ada. Itu baru aneh kan gitu. Tapi kalau Ubed yang memang kita sudah tahu ya dari langkah-langkah yang diambil selalu menyerang Pak Jokowi dan keluarga, jadi saya nggak aneh. Pertama ada beberapa kekeliruan Ubed, mungkin karena kurang update data sebelum dia datang ke sini. Bahwa baru beberapa waktu lalu tadi sudah disampaikan Burhanuddin Muhtadi itu walaupun tidak merilis mempublish bahwa dukungan rakyat terhadap Jokowi pada titik ini masih 72%. Masih melampaui jauh sekali, walaupun memang turun biasanya 80 sekian, sekarang 72% itu besar. Itu satu. Jadi kalau dianggap Pak Jokowi itu tidak punya pengaruh, Ubed keliru. Mungkin tidak berpengaruh terhadap hidup Ubed, betul, tapi berpengaruh terhadap elektoral, bahwa memang PDIP selama ini mencalonkan diri dari zaman Ibu Mega 2004 kalah sama SBY, 2019 berpasangan sama Pak Prabowo kalah, baru 2014 mencalonkan Jokowi menang, 2019 mencalonkan Jokowi menang, 2024 mencalonkan Ganjar kalah. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa faktor Pak Jokowi sangat besar untuk mempengaruhi suara rakyat gitu. Dan satu-satunya presiden, mantan presiden yang sampai sekarang rumahnya masih didatangi oleh masyarakat kan Pak Jokowi. Masih disowanin menteri. Masih disowanin menteri Pak Jokowi. Saya kira itu juga perlu dikoreksi. Berarti memang punya daya tarik tersendiri gitu loh. Persoalan bahwa memang ada yang suka tidak suka pasti positioning politik kan. Jadi sebetulnya aneh juga kalau Semar tidak dukung Jokowi gitu. Oke, saya ke Mas Edi. Teman-teman saksikan sendiri tadi pernyataan panjang dari Prof. Jimli di mana mengatakan tidak menemukan bahwa Pak Jokowi ini cawe-cawe. Ya, sebenarnya ijazah Jokowi itu sudah selesai. Dengan terbitnya buku Jokowi white paper, itu penelitian kami sudah clear bahwa itu selesai. Jadi udah nggak usah diapa-apain lagi gitu. Kalau masih ada yang mau merecokin dengan melakukan tuntutan ya biarkan saja. Ya kita layani saja. Tapi yang jelas ijazah Jokowi dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang 99,9% palsu, itu berarti palsu. Dah itu loud and clear. Dan yang sekarang yang kita permasalahkan, saya sebenarnya mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Subhan Palal, sarjana hukum, magister hukum, untuk melihat kecarut-marutan atau ketidakcocokan dari ijazah sang putra Jokowi yang sekarang masih menjabat. Jadi kalau dulu kami ditantang, ini Jokowi kan sudah nggak jabat lagi, gitu. Dulu waktu menjabat, lah sekarang ini yang masih menjabat kita bongkar ijazahnya dan itu tidak kalah parahnya. Kita bisa tampilkan, Mas. Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres, ya. Ada antaranya. Coba mungkin bisa ditampilkan. Oke. Jadi di sini kelihatan kalau waktu itu masyarakat coba dipengaruhi dengan dia seolah-olah bukan yang ini nanti lain lagi. Ini menarik ini. Sebentar, sebelumnya lagi ada yang ijazah, bukan ijazah, ada pengumuman yang ada logo antaranya di atas. Jadi dia itu di sounding seolah-olah dia sudah lulus S1 dan S2. Lagi sebelum ini, ya ini menarik ini nanti cakep banget ini. Nanti lain lagi. Satu lagi yang ada antara. Satu lagi. Nah ini. Jadi waktu itu ini aja. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu tulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSERS itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya
apa yang dia katakan dia S2 tuh bohong. Itu satu. Yang kedua adalah surat ini pun harus dipertanyakan Mas Aiman dan semua. Karena apa? Kalau UTS itu berarti apa? UTS itu berarti kan ini hanya insert. Insert itu matrikulasi. Ini setara dengan kalau kita masuk itu kayak kita kursus gitu. Dan ternyata kenapa yang disetarakan ini bukan yang disinggung-singungkan SMA. Dia kan nulis SMA-nya adalah Orchard Park Secondary School. Itu hanya 2 tahun. Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya SMA-nya. Ini salah besar. Jadi ini saya kira pejabat ini harus mempertanggungjawabkan. Karena ini insert kok disetarakan SMA. Belum lagi. Sebentar, berarti gini. Ya, ya. Ini saya bikin supaya jelas ya. Ya. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Ya, sudah Mas. Ya. Saya boleh tanya. Bentar, jangan dipotong dulu. Iya, sebentar dulu. Ini jadi confuse. Nanti saya selesaikan dulu. Nanti dulu. Dan lain lagi sekarang tadi yang ijazahnya dia yang katanya Bradford tadi. Lanjut, yang ada 2 ijazah disampingkan. Lanjut lagi. Ini nanti setelah itu yang terakhir. Nah ini, dia pernah. Ini oke lah. Ini sedikit lebih maju Mas Aiman daripada bapaknya. Kalau bapaknya dengan sekarang nggak berani nunjukin ijazahnya. Ini dari mana ini? Ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Dia tunjukkan ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division nih kelas bawah. Ya, kalau atas tuh Premier Class, ini yang Singapura. Singapura. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK. Dia hanya ke Singapura, kok bisa muncul ijazah gini? Kesimpulan dari mana? Ini hanya keluar di UK? Ada contohnya, beberapa Anda orang sudah melakukan riset? Ya, dan yang menarik, Mas Aiman mau ijazah kayak gini, teman-teman semua. Gampang, lanjut. Yang tadi, lanjut lagi. Nah, yang mana? Buka saja fake diploma.com. Mau bikin ijazah, gampang Mas Aiman. Kami banyak sekali situs kayak gini kalau mau bikin ijazah palsu. Jadi Bradford itu kalau mau bikin kopinya kayak gini banyak. Tapi University of Bradford ada? Ada, tapi sudah tidak kerjasama lagi dengan MDIS. Dan itu kemudian Anda mendapatkan... Saya sangat meragukan, karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019. Sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi yang UTS tadi, itu ijazahnya tahun 2006. Itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya saya mendukung Mas Aiman apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah wapres itu yang bodong. Nah, jelas kalau itu. Tapi begini, ini kan kalau seandainya bicara soal S1, S2 itu nggak pengaruh. Iya, karena minimal SMA. SMA-nya kan ada. SMA-nya ada, tapi SMA-nya kan nggak jelas tadi. SMA-nya mana? SMA-nya nggak jelas. Nggak jelas. Kalau SMA-nya tuh SMA Orchard Park Secondary School, ijazahnya yang mana gitu loh. Jadi gini Mas Aiman, kalau memang dia bukan SMA, ngaku saja. Ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau SMP ada implikasi, karena bahaya sekali. Nah, mau ngaku anak SMP, aku anak sekolah. Sebentar, ini serius. Kalau seandainya SMP, maka itu punya implikasi terhadap hukum terhadap posisi karena dia wakil sesuai presiden dengan undang-undang di undang-undang minimal SMA. 2017 minimal SMA.